فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. 3 jenis syafaat yang khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma di padang mahsyar untuk disegerakan qada. Kemudian yang kedua, syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Yang ketiga, adalah Musa, Ali. Syafaat yang ketiga, syafaat untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini 3 jenis syafaat yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab hanya berapa? 2. Syafaatul uzma dan syafaat masuk ke dalam surga. Makanya setelah itu kata beliau, qala rahimahullah qauluhu wa amma syafaatus salisah, adapun syafaat yang ketiga. Syafaat ketiga dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matan. Karena beliau hanya menyebutkan 2 sebelumnya. Syafaat untuk Abu Thalib enggak disebutkan. Nah, karena syafaatnya syafaat yang terbatas, bukan syafaat yang mutlak. Karena tidak sampai mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Nah, pun juga sebenarnya Abu Thalib tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan syafaat karena dia termasuk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara syaratnya syafaat adalah orang yang mau diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nar. Syafaat untuk orang-orang yang pantas mendapatkan neraka, yang layak mendapatkan neraka. Syafaat ini ada 2 macam kemarin kita sebutkan. Yang pertama syafaat untuk menghalangi orang yang pantas masuk neraka untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua syafaat untuk mengeluarkan orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Ini 2 macam syafaat Nabi untuk orang yang layak masuk ke dalam neraka. Yang pertama syafaat untuk menghalanginya dimasukkan ke dalam neraka, atau syafaat untuk mengeluarkan yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ai min usatil mukminin, yaitu dari kalangan kaum mukminin pelaku maksiatnya. Dari kalangan pelaku maksiat kaum mukminin. Wa hadhihi laha suratan, dan syafaat ini punya 2 bentuk. Syafaat untuk orang yang berhak dapat neraka ini ada 2 bentuknya. Yashfa'u fi man istahaqqan nar an la yadkhulaha. Yang pertama syafaat beliau untuk orang yang berhak mendapatkan neraka untuk dia tidak memasukinya. Sehingga dihalangi dengan adanya syafaat ini, yang dianya awalnya sudah pantas dimasukkan ke dalam neraka, karena ada syafaat dari Nabi tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Wa fi man dakhalaha an yakhruja minha. Dan yang kedua adalah bagi orang yang sudah memasukinya untuk dia dikeluarkan darinya. Ini 2 bentuk syafaat jenis yang keberapa ini? Yang ketiga ini. Untuk dia dihalangi dan tidak jadi masuk ke dalam neraka padahal dia sudah pantas masuk ke dalam neraka. Yang kedua untuk mengeluarkan orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Amma fi man dakhalaha an yakhruja minha. Adapun jenis yang kedua, yaitu bagi orang yang sudah masuk ke dalamnya untuk dia dikeluarkan darinya, fa
Al-ahaditsu fi hadza katsiratun jiddan. Maka hadis-hadisnya dalam masalah ini sangat banyak. Bal mutawatirah, bahkan derajatnya sampai mutawatir. Mutawatir itu jalan-jalannya sangat apa ini? Banyak, yang mustahil orang itu berdusta semuanya karena banyak. Di Mekah ada Ka'bah, kainnya warna hitam. Ini mungkin kita di sini belum ada yang lihat langsung. Nah, tapi penukilannya sangat apa ini? Banyak orangnya. Setiap orang yang pulang dari sana bilang di Mekah ada Ka'bah warnanya hitam. Yang mustahil semuanya apa ini? Disepakati untuk apa? Udah kita bikin-bikin aja. Bilang aja di Mekah itu ada apa ini? Ada Ka'bah. Padahal nggak ada. Ini nggak mungkin semuanya apa ini? Bohong, dusta. Itu namanya khobar apa? Mutawatir. Yang jalannya sangat banyak, saking banyaknya mustahil semuanya untuk disepakati. Diajak kompromi untuk bikin apa ini? Sebuah kebohongan. Wa amma fi man istahaqqaha an la yadkhulaha. Adapun syafaat bagi orang yang pantas mendapatkan neraka untuk kemudian dia tidak dimasukkan ke dalamnya, fahadhihi qad tustafadu min du'air rasulil mu'minin bil maghfirati war rahmah ala janaizihim. Ini terkadang bisa kita ambil faedahnya dari doanya Rasul bagi kaum mukminin dengan ampunan dan rahmat atas jenazah mereka. Ketika disolatkan jenazah, itu dapat doa oleh Rasul. Dan doanya Rasul besar kemungkinannya apa ini? Mustajab. Bahkan bagi orang yang sebenarnya sudah pantas masuk ke dalam neraka, karena adanya doa ampunan dari Nabi SAW, tidak jadi dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Ya kan belum diapa-apai, jasadnya jenazahnya masih apa ini? Masih di dunia. Nah, tapi terhalangi dengan sebab adanya apa ini? Ada syafaat Rasul SAW. Kan Rasul yang menjadi apa ini? Penengah. Berupa apa dia? Doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Fa innahu min lazimi dzalika an la yadkhulan nar. Karena konsekuensinya jenazah tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali kalau doanya Rasul tidak terkabulkan, dan itu kecil apanya? Kemungkinannya. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Doa ampunan untuk Abu Salamah. Ini kemungkinan besarnya diterima atau ditolak ini? Diterima. Kalau diterima berarti masuk neraka enggak? Tidak masuk neraka. Lakin hadhihi syafa'atun fid dunya. Tapi sebenarnya ini syafaat ketika masih di mana? Di dunia. Kama huwa fi qaulihi alaihi salatu wassalam, ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Sebagaimana Nabi juga pernah mengatakan, tidaklah ada seorang muslim yang dia meninggal kemudian berdiri untuk mensalatkannya 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, tidak syirik besar, tidak syirik apa ini? Asghar. Dan ini syarat yang sangat berat. Mencari 40 yang sama sekali nggak terkena noda apa ini? Syirik ini sangat-sangat apa? Sulit. Meskipun hanya berapa? 40. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan syafaat mereka kepada siapa? Orang tersebut. Apa artinya syafaat mereka? Doanya mereka itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu maknanya illa syafa'ahumullah, melainkan Allah kabulkan syafaat mereka. Berarti syafaat di mana ini? Masih di dunia. Disebutkan oleh Rasul, dinamai dengan apa doa mereka itu? Syafaat. Itu kasusnya salat apa ini? Jenazah ketika masih di dunia. Ternyata dinamai oleh Rasul, doa mereka itu dalam salat jenazah dibilang apa itu? Syafaat. Paham ya? Sehingga doa Rasul tadi untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ini apanya Rasul? Syafaatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi syafa'ah yunkiruha min ahlil bid'ah at-ta'ifatan. Syafaat yang ketiga ini, urutan kita yang keempat. Syafaat yang ketiga ini, syafaat bagi pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin. Syafaat ini diingkari oleh dua kelompok dari ahlul bid'ah. Mereka bilang nggak ada yang namanya syafaat untuk pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin. Al-Mu'tazilah wal Khawarij.
Mu'tazilah dan Khawarij tidak mempercayai adanya syafaat ini. Syafaat bagi penduduk neraka, baik untuk dimasukkan ke dalamnya atau untuk dikeluarkan. Li'annal Mu'tazilah wal Khawarij madhabuhuma fi fa'ilil kabirah annahu mukhalladun fi nari jahannam. Karena mazhab Mu'tazilah dan Khawarij, mazhab mereka berdua adalah bahwasanya pelaku dosa besar dikekalkan di dalam neraka. Sehingga nggak ada yang namanya apa ini? Syafaat. Fayarawna man zana kaman asyraka billah. Maka mereka menganggap orang yang berzina itu sama dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Sama-sama apa? Sama-sama kekal di neraka. La tanfa'uhu syafa'ah, tidak bermanfaat baginya syafaat. Walan ya'zanallahu li ahadin misyafa'atillah, dan Allah pun tidak akan mengizinkan seorang pun untuk ngasih syafaat kepada mereka ini. Siapa? Pelaku dosa besar. Wa qauluhum mardudun bima tawatarat bihi al-ahaditsu fi dzalik. Dan pendapat mereka ini terbantahkan dengan apa yang telah mutawatir berupa apa tadi? Hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis tentang kisah orang yang paling akhir masuk ke dalam apa ini? Surga. Orang yang paling terakhir keluar dari apa ini? Neraka. Dalam keadaan sudah menghitam. Digelari dengan apa ini? Mereka ini jahannamiyun. Ex apa ini? Ex jahannam. Udah hitam. Kemudian dimandikan di sungai apa namanya? Nahrul Haya. Sungai kehidupan. Maka kembali apa ini? Cantik, kembali putih, kembali bagus badannya. Nggak boleh masuk surga kayak gitu, nggak boleh. Harus diapakan? Dicantikkan dulu supaya pantas masuk dalam apa ini? Surga. Nah, awalnya cuma dilihatkan saja, oh itu surga. Makin lama makin apa ini? Dekat. Nah, di bawah pohonnya aja. Ke pintunya aja lah, pengen dengar aja. Pak, lu udah janji nggak minta lagi. Nah, kepengen, akhirnya dimasukkan sekalian sama Allah. Ya udahlah. Apa kata Allah? Taman, kamu minta, angan-angan. Yang kamu angan-angankan akan kamu dapatkan. Angan-angan yang nggak ada pun jadi apa ini? Ada. Yang nggak ada misalnya emas 1 ton bulat, itu jadi apa? Jadi namanya cuma apa ini? Angan-angan. Sampai habis angan-angannya. Dikasih lagi oleh angan-angan lagi, nggak ada lagi. Sampai Allah ilhami dia. Supaya bisa apa? Angan-angan lagi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, untukmu itu semua wa amsaluhu wa asyaratu amsali, dan 10 kali apanya? Lipat. Ini yang paling apa ini? Paling terakhir masuk dalam apa ini? Surga. Sehingga ini diingkari oleh Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Wa qauluhum wa hadhihi syafa'ah lahu wa lisairin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Dan syafaat ini adalah untuk beliau dan juga untuk seluruh para nabi dan untuk orang-orang siddiqin dan yang juga selain mereka. Berarti jenis yang kedua sekarang. Syafaat apa namanya? Ammah. Ini syafaat apa? Ammah. Syafaat untuk umum, untuk seluruh. Selain tidak hanya untuk nabi saja. Kalau yang 3 kemarin syafaat apa ini? Khosoh, untuk siapa? Nabi saja. Ini sekarang sudah masuk pembahasan syafaat apa? Ammah. Apa contohnya yang pertama? Syafaat untuk pelaku apa ini? Maksiat dari kalangan kaum mukminin. Fayashfa'u fi man istahaqqan nar an la yadkhulaha. Maka mereka pun memberikan syafaat kepada orang yang berhak mendapatkan neraka untuk tidak memasukinya. Wa yashfa'u fi man dakhala an yakhruja minha, dan ngasih syafaat untuk orang yang sudah masuk untuk dikeluarkan darinya. Yakni annaha laysat khassatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bal takunu lin nabiyyin. Dan ini tidak hanya khusus untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini umum untuk seluruh para nabi. Haitu yashfa'una fi usati qaumihim, di mana mereka memberikan syafaat untuk pelaku maksiat dari kaum mereka masing-masing. Walisiddiqina yashfa'una fi usati aqaribihim, dan para orang-orang yang siddiq mereka memberikan syafaat bagi pelaku maksiat dari kerabat mereka, wa ghairihim, dan yang selain mereka, minal mu'minin. Wa kadzalika takunu li ghairihim minas shalihin. Begitu pula ini bisa dimiliki oleh orang-orang saleh. Hatta yashfa'ur rajul fi ahlihi, sampai-sampai bisa seorang memberikan syafaat untuk keluarganya, wa fi jiranihi, bahkan untuk siapanya? Tetangganya, wa fi ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Intinya ini syafaat umum, tidak hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang teman ngasih syafaat untuk temannya pun bisa kalau Allah izinkan, dan memang orang yang dikasih syafaat memang pantas untuk mendapatkan apa ini? Syafaat. Wa yakhruju minan nari aqwaman,
bi ghairi syafaatin, dan Allah akan mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa adanya syafaat. Sehingga adanya syafaat itu bukan karena Allah nggak mampu mengeluarkan mereka. Allah mampu mengeluarkan mereka tanpa adanya orang ketiga pun mampu, tanpa adanya perantara pun Allah apa? Mampu. Hanya saja Allah ingin menampakkan keutamaan siapa sekarang? Siapa? Syafi', si pemberi apa? Syafaat. Allah ingin memuliakannya supaya nampak kedudukannya. Ini loh orang-orang penting di sisiku. Aku kasih mereka hak ngasih apa ini? Syafaat. Allah mengeluarkan tanpa mereka ini bisa nggak? Bisa saja. Ini buktinya setelah mereka ngasih syafaat mereka semuanya makhluk, tinggal Allah yang mengeluarkan langsung dengan apanya? Dirinya sendiri. Nggak pakai apa ini? Nggak pakai orang ketiga. Bal bifadlihi wa rahmatihi, bahkan dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni annallaha ta'ala yukhriju min usatil mu'minin man syaa bi ghairi syafa'ah. Bahwasanya Allah nanti juga akan mengeluarkan pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin yang Allah kehendaki tanpa adanya syafaat. Wa hadhihi min nikmatihi, dan ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmatahu sabaqat ghadabuh. Fa inna rahmatahu sabaqat ghadabah. Dikarenakan rahmat Allah mendahului dan mengalahkan apanya? Kemarahannya. Fayashfa'ul anbiya wassalihun wal malaikah wa ghairuhum. Maka para nabi, orang saleh, malaikat semuanya ngasih syafaat hatta la yabqa illa rahmatu arhamir rahimin, sampai tidak lagi tersisa kecuali rahmatnya zat yang maha apa ini? Paling menyayangi. Fayukhriju minan nar man yakhruju biduni syafa'ah. Maka Allah pun akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang Allah ingin keluarkan tanpa adanya syafaat. Hatta la yabqa finnar illa ahluha alladzina hum ashabun nar. Sampai tidak tersisa lagi di neraka kecuali memang orang-orang penghuni aslinya, penghuni sejatinya. Ini siapa? Orang-orang kafir yang memang tidak pantas lagi untuk dikeluarkan dari apa ini? Neraka. Nah, Allah keluarkan langsung semuanya bisa nggak sekaligus? Ya bisa saja. Nah, faqad rawah Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi SAW annallaha ta'ala yaqul, Allah akan mengatakan pada hari kiamat, syafaatil malaikah, para malaikat sudah menyelesaikan syafaatnya, sudah siap tugasnya malaikat untuk mengeluarkan dari neraka yang dia anggap pantas untuk dia apa kan? Dikeluarkan. Wa syafa'an nabiyun, para nabi pun telah memberikan apanya? Syafaatnya. Ini sudah menghabiskan jatahnya dari apa ini? Syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang-orang yang beriman pun juga sudah mengasihkan apanya? Syafaatnya. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidaklah tersisa sekarang kecuali zat yang paling maha apa ini? Menyayangi. Siapa? Allah arhamur rahimin. Fa yaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah pun menggenggam dengan sekali genggaman di dalam neraka. Gak kebakar apa tangannya? Nah, itu nggak usah ditanyakan. Allah yang menciptakan neraka, Allah bilang Allah menggenggam untuk ngambil siapa ini? Penghuni neraka yang pantas untuk apa ini? Dikeluarkan. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah pun menggenggam dengan satu kali genggaman dari neraka. Fayukhriju minha qauman, maka keluarlah darinya kaum-kaum, orang-orang lam ya'malu khairan qat, yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Nah, ini kecuali hanya apanya? Keimanannya saja. Amalannya sangat-sangat apa ini? Sedikit, bahkan mungkin nggak ada, kecuali hanya apanya? Imannya saja. Lam ya'malu khairan qat wa qad adu humama, mereka sudah berubah menjadi apa? Humam, arang. Menjadi apa? Hitam. Paling terakhir apa ini? Keluar malaikat, yang dapat syafaat malaikat sudah keluar, dapat syafaat nabi sudah apa? Keluar. Yang dapat syafaat kaum mukminin sudah keluar. Yang dapat syafaatnya mujahidin sudah keluar, syuhada. Yang tinggal syafaatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya wajar udah jadi apa ini? Arang, umam. Nah, al-hadis. Dengan ini selesai dari pembahasan perkara yang ke-11 dari kejadian hari kiamat, yaitu adanya apa ini? Syafaat. Adapun perkara yang ke-12 dari kejadian pada hari kiamat, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Iya. Nah,